Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, NPM 20 23 03 046. Mata kuliah Pancasila, dosen Bapak Danang Prasetyo, SPD, NPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku bermoral dan tidak bermoral pada remaja. Contoh perilaku tidak bermoral, yang pertama ada tawuran. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah yang terjadi pada kalangan remaja dalam masyarakat di Indonesia. Faktor penyebab tawuran. Yang pertama ada keluarga. Sebagai tempat pendidikan pertama, keluarga bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak, termasuk penyebabnya dalam melakukan kegiatan tawuran. Kurangnya komunikasi dan perhatian serta kasih sayang di rumah membuat anak-anak remaja mencari perhatian dan validasi lebih dari kegiatan di luar, yang sayangnya kegiatan tersebut malah melanggar peraturan. Faktor lainnya ada karena pengaruh teman, karena gengsi mereka itu sendiri, karena kurangnya perhatian dari guru-guru mereka, karena rivalitas antar sekolah, serta karena kurangnya ketegasan sekolah dan pemerintah. Selanjutnya ada narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran halusinasi serta daya rangsang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab remaja menggunakan narkotika atau narkoba. Yang pertama itu karena faktor lingkungan, yang kedua itu karena faktor psikologis, yang ketiga faktor genetik, dan yang terakhir karena rasa ingin tahu. Tanda-tanda seorang remaja menggunakan narkoba bisa terlihat dari mata mereka yang mulai memerah, pola tidur mereka yang mengalami perubahan, dan dari perilaku serta psikologis mereka. Selanjutnya ada bullying. Apa sih bullying itu? Jadi, bullying berasal dari kata bully yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang menganggap rentan atau golongan yang lebih rendah. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Bullying biasanya didefinisikan sebagai perilaku berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik dan psikologis mereka. Bully sering ditujukan pada orang tertentu seperti golongan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, keterampilan, dan hingga kondisi fisik seseorang. Selanjutnya yaitu contoh perilaku bermoral. Yang pertama ada rajin belajar. Ada beberapa cara agar remaja rajin belajar. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan yang paling penting dibanding kepentingan yang lain. Yang ketiga, meringkas materi pelajaran. Yang keempat, membaca dan mengulang-ulang setiap hari pelajaran yang sudah dipelajari. Yang kelima, tekun dalam menuntut ilmu. Yang keenam, yakin bahwa kamu pasti bisa. Selanjutnya ada rajin beribadah. Seorang remaja tidak hanya rajin belajar saja, tidak hanya mementingkan urusan dunia saja, tetapi harus mementingkan urusan akhirat juga dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melakukan amal kebaikan dengan sebanyak-banyaknya dan berbuat baik kepada sesama. Selain itu, dengan beribadah dapat mendatangkan beberapa manfaat kepada kita, yaitu yang pertama, membantu kamu lebih bisa berpikir jernih. Yang kedua, membantu kita mengerti apa tujuan hidup kita. Yang ketiga, merasa lebih tenang dan damai. Yang keempat, membantu kita dalam mengontrol emosi. Dan yang terakhir, membuat kita dapat meraih kesuksesan. Selanjutnya, ada patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua merupakan sikap serta perilaku yang wajib dilakukan oleh semua orang agar dalam hidup kita tidak terjadi perselisihan dan kita mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kita harus patuh kepada orang tua kita? Karena
Orang tua kita merupakan orang yang telah merawat dan membesarkan kita sehingga kita bisa menjadi sosok seperti diri kita sekarang. Dan selain itu, banyak sekali yang telah orang tua kita lakukan untuk kita, dan bahkan mereka tidak pernah mengharap pamrih dari kita. Mereka hanya ingin melihat anak-anak mereka bahagia dan patuh kepada mereka. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaklumi dan segala kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.